Pak Ihsan, Ya. terima kasih banyak udah meluangkan waktu menerima kami di kegiatannya padat sekali ya Pak ya. Bapak NU juga, Khatib Suriah ya Pak ya masih ya. Sibuk di NU, di MUI, advokat juga, ngurusin pedagang kecil juga. Jadi banyak hal nih yang bisa kita Industri kecil ya. industri kecil, Advokasi halal. pengusaha juga gitu kan. Ya, Halal, rupa-rupa. produk halal juga, makanan halal ya Pak. Jadi banyak hal yang bisa diomongin. Tapi gini Pak, ini berita terbaru. Mungkin Bapak bisa menanggapi. Baru saja Amerika dan Iran ya gencatan senjata selama 2 minggu. Tentu ini sebelumnya tidak terprediksi gitu. Ternyata dengan perang 40 hari ini eskalasinya lumayan cukup hangat gitu, cukup tinggi. Akhirnya gencatan senjata juga. Pak Ihsan ngelihatnya ini seperti apa nih untuk dunia global? Ya Mas Fadli, terima kasih nih. Jadi sebenarnya kita kurang fasih kalau berbicara mengenai isu-isu luar negeri. Tapi kan ini menyangkut hajat hidup orang banyak nih. Iya betul. Karena bergejolaknya persoalan di Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz nih, ya tentu menguasai kampung tengah kita semua nih. Rembetannya bisa ke BBM, bisa ke harga-harga macam-macam lah. Iya. Yang sekarang bukan hanya kaum atas yang menanggung, kaum bawah yang menanggung, tapi semua terkena imbasnya. Tentu dengan adanya gencatan senjata ini ya kita respect lah ya. Artinya Iran bisa menunjukkan kedidayaannya yang selama ini dianggap sebelah mata, dan ini juga menunjukkan sekaligus negara yang digadang-gadang sebagai negara adik kuasa ternyata kan di mata Iran tidak seperti yang dibayangkan. Ini sekaligus membalikkan peta dunia ya mengenai kekuatan militer, ekonomi dan seterusnya. Dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia ada baiknya juga meniru Iran yang diblokade puluhan tahun ya, hampir 40 tahun. Tetapi semakin kuat negara ini, bukan hanya di bidang militer, tapi di bidang ekonomi dan bahkan kesejahteraan rakyatnya. Kita bisa ambil berita, keterangan dari berbagai sumber yang pernah di Iran. Di Iran itu bahkan makan itu murah ya, kebutuhan energi murah, kebutuhan listrik murah, kebutuhan macam-macam, pendidikan gratis, Bensinnya juga murah. bensin juga murah. Nah ini sangat luar biasa ya, saya kira. Dan tentu dengan adanya gencatan senjata ini, kita harapkan ya memang betul-betul gencatan senjata yang nantinya menjadi permanen untuk mengakhiri perang. Karena dampaknya tadi sangat dahsyat ya. Dan tentu saja di balik ini juga Iran menikmati ekonomi yang luar biasa ya, karena dengan ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, maka yang berlayar wajib membayar jutaan dolar ke Iran, dan ini suatu rezeki yang luar biasa yang berlimpah. Nah dari aspek syariah tentu ini juga bermata ganda ya, karena satu lain dia mendapatkan rezeki, tapi di lain sisi juga banyak orang yang menderita. Nah ini perlu ada juga kajian aspek syariahnya. Apakah yang dilakukan Iran itu benar mengutip sekian juta dolar untuk kapal yang melewati Hormuz, kan gitu. Nah ini saya kira penting karena tadi jangan sampai dia memiliki mata pisau yang berbelakang ya. Depannya memang manfaat, Iran memperoleh manfaat, tapi di sebelahnya banyak orang yang menderita. Nah kita kan juga termasuk orang yang menderita. Ini kalau pemerintahnya nggak kuat, semua negara ini hampir udah naikin bahan bakar. Ya kan? Naikin bensin, naikin. Nah kita mungkin dikuat-kuatin,
Dikuat-kuatin. ya kan? Kalau kata bendahara negara sih kemarin Pak Purbaya bilang kita kuat sampai akhir tahun nggak naikin harga bensin kata. Tapi ini yang subsidi ya gitu. Iya. Di harga ditahan 100 dolar per barrel. Ya mudah-mudahan atau berapa gitu kan gitu ya. Nah cuman gini Pak, ini kan orang ngelihat perang Iran dan Amerika Israel ini kan boleh dikatakan di sosmed sih satu-satunya negara yang bisa melawan Amerika dan Israel yang notabene menjajah Palestina katanya cuma Iran. Nah perdebatan di medsos itu muncul gini Pak, ini kita dukung Iran apa enggak nih gitu, karena secara apa namanya Iran kan disinggung mazhabnya beda gitu kan, mazhab Syiah gitu. Nah terus masa kalau kita dukung Iran berarti kita juga ikutan Syiah gitu. Nah ini gimana cara kita mengelola narasi ini Pak? Sebenarnya kan tidak perlu kita besar-besarkan persoalan mazhab. Tapi yang kita lihat adalah satu kekuatan baru yang muncul yang bisa menandingi Amerika, melawan sekaligus hegemoni Amerika, bukan hanya hegemoni tapi militernya, ya kan? Ini suatu hal yang luar biasa, yang fenomenal. Dan kebetulan Muslim, Republik Islam Iran. Nah, persoalan mazhab itu saya kira nggak problem. Wa'tasimu dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, artinya kita itu harus bersatu umat Islam itu untuk bisa memukul kekuatan yang model Amerika ini, model Zionis Israel. Kalau kita dipecah-pecah dan kita memecahkan diri bahkan karena mazhab, karena aliran dan lain-lain. Padahal Islam itu artinya Al-Qur'annya, Tuhannya Allah, kitabnya Al-Qur'an, nabinya Muhammad Rasulullah, dan arkanul Islam. Yang dua apa? Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, kitabnya Al-Qur'an. Terus apa lagi? Arkanul Islam. Zakat. Yang dua. Islamnya. Ya pokoknya tiga lah. Ya itu. Hari kiamat dan takdir kan. Tapi yang penting tadi kan yang tiga itu kan, 3 poin itu. Selama itu sama, apa yang membedakan dengan toh munculnya perbedaan itu kan setelah Rasulullah tidak ada wafat kan. Artinya kemudian bahkan ada friksi 71 friksi kan begitu. Nah jadi tidak perlu lah saya kira dibesar-besarkan soal itu. Seandainya pun Iran ini adalah, maaf ya, bukan Islam tapi diperdaya, seandainya pun bangsa Palestina itu bukan Muslim tapi diperdaya, kita wajib. Ya kan, kita wajib sebagai manusia loh. Hablum minan nas, ya kan? Jadi apalagi sesama Muslim. Jadi nggak perlu dipermasalahkan harusnya ya. Kemanusiaan itu di atas segalanya, gitu loh harusnya. Kita junjung tinggi ini kemanusiaan, bukan agama, gitu loh. Walaupun dalam maqasid syariah jelas tuh. Satu, kita melindungi agama kita, ya kan? Melindungi jiwa kita, melindungi harta kita, ya kan? Hizbun nafs, harta, ya, dan seterusnya dalam maqasid syariah. Tetapi kan yang lebih penting adalah nilai-nilai kemanusiaan tadi. Gitu, harusnya itu. Jadi bangsa Indonesia ini ya nggak penting sebenarnya mempersoalkan itu Syiah itu. Seandainya pun itu bukan Islam dan dia diperlakukan semena-mena oleh bangsa lain, kan konstitusi kita mengatakan kita adalah negara yang anti penjajahan dengan segala bentuknya, ya kan? Nah kan jelas final itu konstitusi loh. Artinya siapapun. Jadi bukan persoalan agama, persoalan kemanusiaan. Hari ini yang dilakukan oleh Israel dan Amerika adalah menginvasi negara berdaulat
ya kan? Dengan semena-mena. Itu. Bukan perang, invasi, agresi. Nah, apakah ini kemudian kita masih mempersoalkan Iran bukan Islam karena dia Syiah? Enggak. Itu pikiran yang kurang menurut saya, kurang lengkap belajarnya. Nah, kalau kita lihat pemerintah kita, Pak, ini kan dalam konteks perang ini. Ini kan ini lagi-lagi yang saya tanya, yang rame di sosmed nih, yang memang dibahas banyak oleh pengguna sosmed, bahwa pemerintah kurang lebih condong ke Amerika, dan itu karena kita juga terikat perjanjian dagang yang kemarin itu disepakati gitu. Jadi sehingga kurang keras lah kita terhadap Amerika ini. Bahkan kemarin tentara terbaik, prajurit terbaik kita diserang pun juga tidak terlalu terlihat gitu kemarahan kita. Nah, mungkin Pak Ihsan bisa memberikan ya mungkin masukan atau himbauan gitu ke pemerintah, sepertinya harusnya seperti apa gitu sikap kita. Jadi sejak kapan Indonesia tidak vokal menyuarakan perdamaian, ya kan? Dari pemerintah presiden ke presiden, Indonesia selalu menantang semua bentuk invasi negara yang berdaulat oleh negara lain. Karena itu Indonesia masuk ke dalam pimpinan negara non-blok atau non-alignment. Itu sudah jelas. Karena konstitusi kita sekali lagi, dia adalah cinta perdamaian dan menentang penjajahan dengan segala bentuknya. Sejak kapan kita nggak berani mengutuk negara yang menginvasi negara yang berdaulat? Itu, coba lihat di sejarah ketatanegaraan kita. Dalam pergaulan internasional. Nggak pernah. Kita selalu mengutuk keras sebuah negara yang menginvasi negara berdaulat. Apalagi nih yang diinvasi, yang diagresi oleh agresor Yahudi dan Zionis dan Amerika. Kenapa nggak berani mengutuk? Bahkan imamnya yang dihormati, pimpinan tertingginya, tewas dibom sebagai syuhada, meninggal dunia sebagai syuhada. Kita nggak berani. Itu juga kurang melakukan pernyataan bela sungkawa. Ini sejak kapan gitu negara jadi seperti ini? Apa karena kita menandatangani perjanjian dagang, apa namanya, agreement Board of Peace, bukan agreement perdagangan, on trade, apa namanya, agreement ART agreement reciprocal on reciprocal trade. Apa karena kita menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika? Dari dulu juga kita punya perjanjian dagang dengan Amerika. Dan dari dulu Amerika dengan Indonesia bersahabat dengan saling menghargai. Nggak ada masalah. Maka Amerika punya kedutaan besar yang begitu besar nggak ada masalah gitu. Di mata kita, depan kita nih, ya kan? Habis direnov. Habis direnov. Nggak masalah. Tapi kenapa sekarang seakan-akan kita menjadi bonekanya Amerika? Mohon maaf, bukan boneka ya, sedikit takut gitu sama Amerika. Ini kan sesuatu yang nggak boleh terjadi. Pemimpin manapun kita harapkan bisa equal lah dengan pemimpin negara-negara. Atau karena faktor kita gabung di itu juga Pak, apa namanya, yang board, BOP. Iya, BOP, Board of Peace. Nah, itu mungkin ya, karena kita menjadi deputy of the board of apa namanya? Peace. BOP itu apa? Board of Peace. Peace ya. Board of Peace ya. Nah, maka kita menjadi apa istilahnya, ragu-ragu gitu ya. Nah, kalau memang itu yang kemudian menjadikan Indonesia jadi kecil tadi, ya mendingan kita nggak usah lah masuk menjadi Board of Peace, ya kan, menjadi deputinya atau membernya.
Nah, Kan begitu. nah itu kalau yang saya dapat gitu ya, salah satu alasan kenapa kita bergabung ke sana, alasan itu kemarin supaya kita punya suara pertama, yang kedua kita bisa berperan lebih banyak gitu, misalnya pengiriman tentara ke Palestina di saat semua negara tidak didengar nih oleh Amerika dan Israel. Jadi hadirnya Indonesia di sana, kita bisa bersuara dan kita bisa bersikap. Tapi tidak lama setelah itu gitulah, prajurit terbaik kita di Libanon gitu gugur malahan. Jadi kan ini sudah terlihat kontradiksi gitu. Ini apakah masih tepat kita bergabung di situ? Yang namanya bangsa Yahudi ya, itu sudah ada dalam nas Al-Quran. Walantar dongan kal Yahudu dan seterusnya. Jelas itu. Anda mau berdiplomasi dengan Yahudi, Nabi Musa aja dibohongin. Itu Nabi Musa. Banyak nabi-nabi dibunuh. Nabi-nabi dibunuh. Ya kan? Apa mereka janjinya? Apalagi dengan kita, ya kan? Nabi Musa loh dibohongin. Kita masih setingkat dengan Nabi Musa. Sudahlah, bohong aja itu namanya perjanjian dengan Israel. Udah jelas di dalam nas Al-Quran. Mau bukti apa lagi? Berapa puluh nabi yang dibunuh oleh bangsa Yahudi Israel itu, ya kan? Termasuk Nabi Musa juga ditipu muslihat, gitu loh. Sekuat apa Nabi Musa? Sekuat apa kita? Jadi menurut saya sudahlah, itu bukti. Baru saja kita menjadi member di Board of Peace, ternyata apa? 3 prajurit kita terbaik sebagai penjaga perdamaian loh, ya kan? Tentara UNIFIL tewas diserang. Terus apa? Sekarang nggak ada lagi hukum internasional, nggak ada lagi PBB, ya kan? Kebrutalan demi kebrutalan yang dilakukan oleh Israel itu apa? PBB. Kan gitu loh. Terus kita mau janji mau menjadi satu meja dengan mereka untuk dandanin Palestina, nggak mungkin, naif, nggak mungkin terjadi. Gitu loh. Jadi berkaca aja salah. Kalau kita mau penasaran, baca kitab, ya, baca Al-Quran. Bagaimana kelakuannya bangsa Yahudi ini? Kan gitu. Sudah jelas kok. Masih perlu empiris. Nah, ini kan Pak Ihsan juga pasti, saya yakin juga pasti punya banyak teman di internal pemerintah lah gitu kan. Dan pasti sudah ada kan masukan yang memang yang mungkin yang Pak Ihsan sampaikan tadi. Yang saya belum dapat itu apakah apa yang membuat ini kita masih bertahan di sana gitu. Mungkin Pak Ihsan punya bocoran gitu dari teman-teman Pak Ihsan di internal gitu, apa yang kok Pak Prabowo ini sepertinya belum mau mendengarkan masukan-masukan. Saya sih tidak terlalu mendengar dari teman-teman dan sebagainya ya soal ini, tapi saya melihat dari gestur Pak Prabowo, bahasa Jawanya itu dipangku oleh Trump, dipangku dan dipuji-puji, sehingga muncul kekaguman beliau yang luar biasa kepada Trump. Kan ini yang kita lihat. Bagaimana Trump bisa meyakinkan Prabowo, memuji Pak Presiden kita, Pak Prabowo, ya kan? Di kancah-kancah penting internasional, ya kan? Di PBB, di mana-mana. Beliau memuji-muji, ya kan? Nah inilah yang nggak kuat pujian ini. Kemudian menjadikan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia seperti itu kan. Apakah lingkaran penasehat beliau nggak ada yang mencoba gitu untuk? Ya mungkin saya ada, tapi nggak berani. Ya kan? Nggak berani ya. Karena ya memang kita tahu lah Pak Prabowo itu karismatik, ya kan? Dan beliau pemimpin yang hebat dari kalangan militer. Mungkin baru kali inilah setelah masa Pak Presiden Soeharto, ya kita memiliki figur yang sekuat Pak Prabowo kan, sehingga
menteri-menterinya ya cenderung nggak pernah memberi masukan yang sesungguhnya, bisa saja kan? Buktinya banyak tuh kan. Di lapangan apa, yang disampaikan apa. Ya kan? Misalnya MBG, dia bilang, kami setiap hari menyembelih ratusan ribu ekor sapi dan ribuan jutaan lele. Ternyata di lapangan nggak ada tuh lele. Lelenya masih hidup ada, Pak. Sapi nggak ada, boro-boro sapi. Ada lele kemarin yang update oleh Indonesia Update itu. Yang sempat rame. Sempat rame viral di mana sebenarnya Pak ya? Itu ternyata lelenya lele hidup. Dimasukin kotak. Ya jelas ditolak oleh sekolahan lah. Masa lele hidup? Itu nyiksa binatang loh, nyiksa hewan. Sementara di rapat kabinet disampaikan berbeda gitu. Sementara rapat kabinet kami berikan 1 ekor lele. Pak Presiden bilang, itu lele 1 ekor, 1 ekor Bapak Presiden. Wah, luar biasa. Kan itu. Jadi ini yang nah itu kalau yang saya lihat di di sosial media gitu, memang itu yang belum dijawab oleh tim pemerintah sebetulnya. Bahwa Pak Prabowo itu tahu nggak sih apa yang terjadi di lapangan gitu kan, dengan sama isu apa? Kita khawatir begini, Pak Prabowo begitu sayang dengan rakyat. Dan pidato-pidatonya bagaimana beliau sangat kuat menyuarakan dan melindungi rakyat kita, terutama yang ekonominya pas-pasan, terbukti dengan program MBG ini kan yang dia kuatkan kan. Nah, tapi tadi sekali lagi nih, jangan-jangan Pak Prabowo tuh mempercayai saja apa yang disampaikan oleh para pembantunya, tidak langsung cek ke lapangan, karena beliau sering ke luar negeri. Ini masalahnya kan. Nah, yang mengeksekusi program beliau di dalam negeri itu siapa? Kan ini masalah. Gibran. Jadi begitu hebat Pak Prabowo untuk Indonesia kan. Tempo hari kita bangga sekali. Kita punya Presiden Republik Indonesia yang seperti itu. Di forum-forum internasional ya diagungkan lah oleh negara-negara lain. Tapi kemudian program-program beliau di dalam negeri ini siapa yang melaksanakan, yang mengeksekusi, sehingga muncul yang kayak gitu-gitu tadi kasus kan itu. Nah, jangan-jangan tidak ada tim beliau yang benar-benar memantau apakah laporannya itu yang disampaikan oleh pembantunya itu benar atau hanya menyenangkan saja Bapak Presiden kan gitu. Sebenarnya di forum kemarin di Danantara, itu forum Danantara, beliau udah bilang gitu bahwa saya peringatkan keras nih ya gitu, nggak ada lagi yang ngasih laporan-laporan palsu ke saya. Nah, cuman yang kita nggak tahu gitu, apakah ya itu memang dilaksanakan atau tidak gitu, apakah ya masih Pak Presiden masih terima-terima saja laporan tanpa ngecek hasilnya di lapangan gitu. Termasuk ini juga mungkin isu yang Pak Ihsan pegang juga Pak, terkait isu halal gitu. Nah, ini mungkin bisa dikasih ini Pak, dikasih gambaran gitu nih terkait ini isu yang jarang dibahas juga. Misalnya begini deh, halal ini. Misalnya begini, di dalam agreement on reciprocal trade itu kan jelas menggunakan kata-kata Indonesia membebaskan produk-produk Amerika yang masuk ke Indonesia tidak perlu bersertifikasi halal, dan itu jelas di dalam agreement menggunakan kata-kata Jadi nggak usah halal gitu, maksudnya nggak usah sertifikasi halal. Kata-katanya jelas nih, kata-kata yang digunakan tuh itu terbuka, bisa kita ini ya Pak, dokumen ada ya. Jelas kok, saya pelajari sudah habis dah, satu pasal demi pasal sampai ini terkait halal aja Pak. Iya, terkait halal. Nanti makanya kita lihat dokumennya. Jadi kita nggak ngarang. Bentar. Itu kan jelas. Kok masih pembantunya ngomong berbeda gitu dengan teks? Gimana? Agreement itu kan teks yang di signing. Nah itu, ini penting nih.
Pertanyaannya, ini yang paling penting. Jadi bohongnya di mana? Jadi ada kata-kata, sampai agak lupa, karena habis Lebaran. Jadi Kebanyakan makan ketupat. santannya kebanyakan. Santannya. Jadi kita yang wajib gitu ya menerima. Ya, jadi di situ kan kalau namanya nanti deh dokumennya. Kan harusnya apa yang diomongkan sebagai public speaking mewakili pemerintah dengan agreement tuh related. Ini kan enggak, agreementnya begini ngomongnya begitu. Misalnya nih, agreementnya jelas tuh, Indonesia wajib membebaskan produk Amerika yang masuk ke Indonesia, nggak usah bersertifikasi halal. Tapi dia bilang enggak, yang masuk ke Indonesia harus mengikuti sertifikasi halal. Gimana? Orang itu udah ditandatanganin, gitu loh. Kan contoh nih. Jadi ngaco gitu loh. Jadi jangan-jangan tim ekonominya dan timnya beliau itu selalu berbuat yang tidak sebenarnya gitu. Hanya untuk menyenangkan Pak Prabowo. Sebelum ke sana sudah ada deal kayak gitu, sampai sana tinggal signing. Ya ini nanti kita ungkap. Itu semua produk apa Pak? Produk makanan saja atau semua produknya yang Amerika? Semua produk. Makanan, minuman, obat, kosmetika, ya kan? Bahkan farmasi, ya kan? Obat itu kan? Penyembelihan, coba. Padahal kita punya mandatori nih nanti di 2026 bulan Oktober, semua produk yang masuk dan beredar di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Coba. Ini kan kontradiktif. Nah itu dia. Gimana caranya? Nah berarti dari situ kan kita udah kalah deal sebenarnya. Iya, dari awal udah kalah deal. Gitu kan. Tapi kenapa yang menjadi masalah, kenapa kok bohong sama Presiden? Nah itu perlu tuh. Jadi agreement itu apa yang tertera di dalam itu bunyinya apa, bukan omongannya apa. Itu kan. Di sini setiap kata-kata ada beberapa poin yang mengharuskan Indonesia. Indonesian shall not, nah ya kan, Indonesian shall not impose, ya kan, Indonesia shall apply. Artinya Indonesia wajib, gitu loh. Dari 45 pasal ini, ya kan, itu cuma 3 pasal aja Indonesia diuntungin. Di bidang agriculture, di bidang manufacture, ya kan, di bidang halal. Udah jelas tuh. Indonesian shall apply rate of custom. Yang halal tuh ini. Tarif barrier nih halal nih. Indonesian shall not apply import licensing. Yang halal tuh termasuk media juga. Bahasanya shall also exempt, bukan accept. Pertegas lagi ya, exempt. Kalau pakai accept masih mending. Ini exempt. Mau ngomong apa lagi? Berarti membebaskan artinya. Ini ada terjemahannya di sini. Kita terjemahin, ya kan? Nah, terjemahin. Ini artinya Indonesia membebaskan bahan-bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur. Kan kita ada logistik halal, nggak usah. Amerika di accept, di exempt, bukan di accept, bahkan tidak boleh menggunakan persyaratan pembayaran, ya kan? Indonesia harus mengizinkan lembaga sertifikasi halal manapun yang diakui oleh otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk apapun sebagai apa ini?
jelas ya. beras ya. Sebagai halal untuk impor ke Indonesia. Tanpa persyaratan. Nah, itu jelas kan. Ini di sini nih yang ekspor kosmetik, ya kan, perangkat medis dan barang-barang manufaktur lainnya yang saat ini mungkin memerlukan sertifikat halal itu dibebaskan, nggak perlu lagi. Pakainya exempt. Ya. Nah, terus kalau udah begini apa yang bisa kita Nah, sementara yang dilaporkan presiden dan publik, ya kan, berbeda. Padahal di dalam agreement yang Jelas. designing ini, yang tertulis ini, gitu loh. Masa yang tertulis bohong? Kan itu. Ini kan dikutip dari sumber yang asli. Gitu loh. Jadi ya agak susah kita. Apa yang disampaikan oleh pembantu-pembantunya itu, ya kalau begitu ya membohongi Pak Presiden, kan begitu loh. Karena nggak mungkin agreement itu berbeda yang designing dengan yang aslinya, gitu loh. Nah, kenyataannya sekarang agreement on reciprocitas trade itu berbeda apa yang tertera di dalam agreement-nya yang designing oleh Bapak Presiden dengan yang disampaikan oleh pembantu-pembantunya. Apa bedanya misalnya? Oh enggak, Indonesia tetap harus mengikuti regulasi halal di Indonesia gini-gini. Kenyataannya di sini jelas tuh digunakan pakai shall exempt. Bukan accept. Kalau accept masih oke lah. exempt? Mungkin dikecualikan beberapa jenis dan hal. Tapi kalau exempt dibebaskan artinya. Semua itu ya. Semua. Nah, mau ngomong apa lagi? Gitu loh. Nah ini yang jangan-jangan Bapak Presiden itu tadi beliau begitu gigih, begitu gagah di luar negeri, di dalam negeri, kemudian dibohongin oleh para pembantunya. Ini kan penting ini. Contoh ini yang jelas-jelas perjanjian perdagangan between Amerika dan Indonesia, ya kan? Apa yang tertera di dalam perjanjian beda apa yang disampaikan oleh public speakingnya di masyarakat. Gitu. Nah kalau kayak gini gimana dong masyarakat? Ya gimana? Bingung. Ngomongnya Bapak Menterinya begini, kepala badannya begini, tapi agreement-nya ternyata setelah dibuka berbeda. Lalu pakai yang mana? Ya tentu pakai agreement yang designing ini yang tertulis. Namanya agreement, gitu loh. Gitu. Otomatis tertulis kan? Nah, jadi ini yang terjadi di kita, gitu kan? Jadi jangan kaget lah kalau nanti tiba-tiba kita diserbu oleh berbagai produsen produk-produk Amerika yang nggak jelas kehalalannya dan kita disuruh membeli. Nah, saran saya sebagai founder Indonesia Halal Watch, ya lebih baik ditinggalkanlah, tidak usah dibeli. Nggak usah beli gitu ya. Nggak usah beli, nanti juga berhenti sendiri. Importirnya rugi, ya kan? Dan Amerika juga tidak akan memaksa kita untuk membeli dong. Wong kita orang cerdas kok. Pilih sebelum membeli. Nah, duit kita, ya kan? Gitu loh, jangan asal murah. Kita lihat, ya kan? Kan kita udah diedukasi dari kecil. Pilih sebelum membeli dan pilih hanya barang yang halal. Makanan, minuman berlimpah yang halal. Ngapain mesti pilih produk yang dipaksa-paksa dari Amerika untuk dibeli, ya kan? Dan dia minta pengecualian dengan kata-kata shall exempt. to exempt. Gimana mau ngomong apa lagi? Yang dipakai kata-katanya exempt, gitu loh. Mungkin menarik yang tadi Pak, kalau nanti beneran barang-barang itu masuk gitu, kan mungkin masyarakat kalau bicara teori ekonomi kan pasti pilih yang murah Pak ya. Barangkali nih produk Amerika ini murah gitu Pak. Sementara masyarakat ya udah yang penting yang murah. Nah, gimana Pak mengedukasi masyarakat untuk waspada sementara status kehalalannya kita ragukan? Ya, jadi begini. Itu penting pertanyaan itu. Jadi begini. Indonesia 2026 ini bulan Oktober
memasuki fase mandatory sertifikasi halal. Artinya memasuki wajib sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetika, ya kan. Nah, artinya wajib tuh. Ya, jadi pemilik restoran, industri makanan minuman, kosmetik, obat sebagian. Nah, sekarang paradoks nih dengan perjanjian ini, agreement ini. Barang asing dari Amerika masuk ke Indonesia dibebaskan karena mereka minta pembebasan dan Indonesia tanda tangan, gitu loh, ya kan? Nah, terus kenyataan misalnya di pasar nih, lebih murah nih daripada produk Indonesia, barangnya sama, ya kan? Mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Dari mana mungkinnya? Karena pertama barang itu dikargo, ya kan, didatangkan dari Amerika. Dari materialnya saja sudah sama nih. Nah, pasti menggunakan ongkos. Tetapi berkacalah misalnya dari Cina. Cina itu kan lebih murah semua barangnya. Bisa jadi Amerika untuk merebut pasar Cina kan di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian Indonesia sebagai pembeli cerdas masyarakatnya? Itu yang belum ada jawabannya tuh. Makanya kita punya undang-undang jaminan produk halal. Tujuannya adalah tadi sebagai barrier untuk daya tahan, untuk menahan, ya, agar barang-barang yang tadi itu yang dari luar masuk ke Indonesia bisa dicegah. Artinya nanti industri kita tumbuh, gitu loh. Nah, kalau sekarang dengan dibebaskan ini semua, nggak dibebaskan aja masuk nggak karuan, ya kan? Terus gimana produk kita dalam negeri? Maka saya di sini punya usul supaya ditandain produk dalam negeri itu. Ada logonya, ya kan? Produk dalam negeri. Aku cinta produk dalam negeri misalnya kan? Nah, itu yang digembar-gemborkan oleh si Mas Pion itu. Produk dalam negeri. Nah, cuman kan nggak ada logonya. Kasih logo. Misalnya anak kecil yang sedang senyum bahagia, ya kan, sambil memegang apalah gitu kan. Nah, itu misalnya. Sehingga bangsa kita mungkin masih punya lah nasionalismenya. Tetap memilih walaupun beda sedikit harga. Tetap memilih produknya sendiri. Itu barangkali salah satu ikhtiar kan. Nah, tapi kalau tanpa ikhtiar seperti itu, niscaya lah kita habis pasarnya. Justru adanya hadirnya undang-undang jaminan produk halal Undang-Undang 33 2014 ini untuk membatasi nih produk asing masuk, gitu loh. Karena itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa semua produk yang masuk dan beredar di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Artinya baik dari China, baik dari Amerika, lu masuk mesti halal. Nah, dulu bukan hanya produknya yang disertifikasi halal, tapi raw materialnya dulu yang masuk. Sehingga diproduk di Indonesia. Yang keluar jadi end produk. Ya kan? Nah, berarti kan ada penyerapan tenaga kerja tuh. Tujuannya kan itu, undang-undang jaminan produk halal. Jadi membangun industri di sini, raw material dari Eropa kayak dari Amerika kayak dari Cina, masuk ke sini diproduk di sini. Nah, sekarang end produknya yang udah masuk, jadi apa Indonesia kalau seperti itu? Terus jadi apa pengusaha kita di Indonesia? Pengusaha kecilnya mau jualan apa? Kita bertanding dengan Amerika? Nggak mungkin lah. Nah, itu yang harus menjadi concern Bapak Presiden, ya kan, dengan para pembantunya, melindungi produk dalam negeri supaya setidaknya hidup produk kita itu dan diminati. Dan ternyata produk kita itu nggak kalah dengan produk luar negeri. Contoh misalnya Danone, ya kan? Nah, dari Aqua dari Danone, ya kan? Kan nggak kalah ini merek mineral ini. Endorse-nya, Pak, ya? Bisa menyisikan Danone. Kan gitu. Bisa endorse nih. Endorse. Masuk, Pak.
Filipina masuk. Ya, habis ini Habis ini Indonesia Update. di mineral ya, tolong nih iklan di Indonesia Update nih. Iya. Dan ternyata itu kan di mana-mana udah nggak ada lagi yang namanya aqua. Semua menggunakan apa namanya? Sampai Iya, berkurang akhirnya lah. Air gunung katanya air gunung, tahunya air sumur. air sumur. Sampai akhirnya Danau minta tolong Menteri Menteri Agama itu jadi sponsor di Istiqlal. Tetap aja kalah Iya. melawan produk dalam negeri ini. Nah, itu bukti ada nasionalisme. Dan lebih vulgar lagi, kita bisa kuatkan dengan hasil riset Indonesia Rawat yang dipublish di tahun 2025 bulan Maret. Ya kan? Jelas itu. Bagaimana ketaatan masyarakat Indonesia kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan gerakan cinta produk dalam negeri. Itu loh. 80% mereka mau ikut anjuran ulama untuk ikut membeli produk dalam negeri ketimbang produk asing. Nah, kenapa pemerintah nggak mengambil riset ini untuk mengembangkan industri dalam negerinya, bukan hanya di minuman, makanan, obat, kosmetika, banyak kosmetika sekarang. Semua bidang lah ya. Iya, yang pakai dalam negeri, ya kan? Nah, saya nggak sebut nama karena belum kecepretan. Belum saya. deal. Belum deal. Artinya kalau saya sendiri masih jujur Pak, saya sendiri masih agak awam dengan halal watch ini gitu. Berarti halal watch ini apakah hanya fokus di terkait produk pangan atau makanan saja atau di semua bidang nih? Ya, jadi Indonesia Rawat itu berdiri tahun 2011. Jauh sebelum Undang-Undang 2014 lahir, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nah, ini kita sudah melakukan lebih dulu running untuk melakukan edukasi agar masyarakat itu tidak terpapar dengan produk yang tidak halal. Karena saat itu kan kita nggak jelas nih makanan dan minuman yang halal dan yang tidak halal, karena nggak ada penandanya, gitu loh. Karena masih voluntary. Jadi masyarakat produsen yang mau halal ya silakan ke LPPOM MUI, nanti setelah diuji layak tidak dapat sertifikasi halal kan begitu. Nah, masih seperti itu waktu itu. Nah, begitu masuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan tahun 2014, ya kan, barulah mulai lebih gencar lagi Indonesia Rawat. Tujuannya tadi tuh adalah lembaga edukasi yang concern bagaimana melindungi umat untuk tidak terpapar dengan produk yang tidak halal. Itu aja. Sekaligus tujuannya adalah bagaimana mencintai produk dalam negeri sehingga menjadi penghubung antara kepentingan produsen dan konsumen. Di situ ada titik temu bargaining. Produk lu halal, gue beli. Kalau nggak halal nggak usah. Nah itu. Alhamdulillah dengan fatwanya ulama, dengan gerakannya para kiai, ya kan, suluhnya ya ayuhan nas apa? Kayak halal. Ustaz. Kulu memang kulu minta iman. memang ayat kulu Nih kalau dadakan lupa nih. halalan toiban. Nah, jadi wahai manusia, seruannya kepada manusia semua. Manusia. Makanlah makan yang halal, kan gitu. Dan menghindari makanan yang tidak halal karena itu pengaruh setan lah. Nah, itu artinya kan kebaikan halal itu bukan hanya umat Islam, untuk seluruh manusia. Maka disebut ya ayuhan nas. Bukan ya ayuhal ladzina, ya kan? Kalau ya ayuhal ladzina kan hanya untuk orang yang beriman. Ya ayuhan nas. Ya. Kullu mimman fil ardi halalan thayyiban. Nah. Wala tabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan jelas itu. Bukan hanya untuk kalangan Islam ya, atau yang beriman saja, tapi kebaikan ini untuk manusia. Gitu kan? Kalau untuk hanya orang yang beriman kan ya ayyuhalladzina
amanu kutiba ala Siap. kumusyam, kan gitu. Anjuran kepada orang yang beriman untuk puasa. Kalau yang makanan kan semua orang makan, minuman semua orang minum, obat perlu semua orang, ya kan? Maka disebut ya Yuhannas. Jadi selain makanan halal itu, selain makanannya melampaui batas yang sehat, thayyib, juga halal. Berkah, ada kebaikan. Berkah itu kebaikan. Wholesome bahasa Inggrisnya kan. Nah, jadi jelas gitu loh. Maka Indonesia concern tuh di situ, Indonesia Halal Watch. Dari mulai tahun 2011 sampai hari ini, dan kita tidak pernah menjadi agent sertifikasi halal misalnya. Kita nggak pernah menjadi agent atau institusi yang berbau komersial. Kita hanya dakwah. Ya semampunya saja, namanya dakwah. Awal-awal kita kuat karena berdakwah, ya kan. Terus setelah sekian puluh tahun dari 2019 itu, ya kan, ada juga titik kulminasi. Mengapa ada titik kulminasi? Ini loh, regulasinya berubah-ubah. Dan lebih miris lagi ketika kita dakwah di berbagai muka bumi ini, dari mulai Asia Pasifik sampai Brazil, Eropa, semua ya kita pernah datang kecuali Amerika, ya diundang, bukan atas MUI atau bukan atas negara, kita diundang sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch untuk mereka ingin tahu cerita bagaimana how to Indonesian Halal Act, gimana sih Indonesia itu aturannya. Nah, setiap kita datang yang kedua udah berubah, mereka baru belajar udah berubah lagi. Nah, ini contoh nih yang paling miris, ketika kita datang di Belgia dan di Belanda, kita kasih tahu tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal, PP-nya nomor 33 tahun 2014, PP-nya juga. Begitu kita datang kembali, ditanya lagi, berubah sudah. Terus mereka bilang, gimana kita mau belajar? Yang kemarin belum selesai kita pelajari, udah berubah lagi. Sama kayak. Dan inilah yang terjadi sehingga kita tuh mengalami mengalami kejenuhan untuk berdakwah mengenai regulasinya. Kalau halalnya oke. Regulasi berubah-ubah dan kepastian hukum oleh investor itu penting. Ini yang nggak didapat. Padahal yang namanya kepastian dalam bisnis itu penting. Bagaimana aturan halal Indonesia ini? Ya udah itu. Jangan kemudian bulan depan udah berubah. Wow, maaf, ada perubahan. Waduh, susah. Kontrak sudah di-signing. Menterinya masih sama, peraturannya berubah. Dan ini terjadi, benar-benar terjadi, gitu. Jadi Indonesia itu mengenai regulasi halal ini sering berubah-ubah. Jangankan orang lain memahami, saya nih yang belajar dari mulai nol ya sampai saya belajar di kampus sampai degree yang paling tinggi ya, sampai menjadi doktor halal satu-satunya di Indonesia. Yang lain belum tentu halal. Dokter halal. Karena halal memang dokternya. Gitu loh. Yang lain belum tentu halal itu. Jadi dokter halal pertama di Indonesia itu saya tahun 2018. Boleh dicek. Yang lain belum tentu halal. Buku Pak ya, jadi buku ya. Bukunya menarik, disertasi saya. Tentang bagaimana tanggung jawab negara terhadap sertifikasi halal. Yang sekarang dipakai tanggung jawabnya. Apa? Ada halal self declare. Itu tanggung jawab negara. Halal gratis. Karena tanggung jawab negara. Yang tadinya voluntary menjadi mandatory. Berarti Anda yang mewajibkan, Anda dong yang membayar. Dan itu alhamdulillah dimuat Kompas. Ya, besok paginya, hari ini saya sidang. Besok paginya dimuat Kompas, dan yang foto saya pada hari itu adalah Antara. Jadi terpublish. Sehingga saya bikin buku judulnya dari kita angkat dari disertasi itu, bagaimana tanggung jawab negara terhadap sertifikasi halal. Saya pertanyakan,
Tanggung jawabnya apa? Anda mewajibkan masyarakat untuk sertifikasi halal. Nah ternyata tanggung jawabnya sekarang ada halal self declare, gitu kan? Boleh gratis. Yang penting kamu pakai bahan-bahan yang sudah halal produksinya. Itu bagus. Satu sisi pertolongan terhadap masyarakat untuk memperoleh barang-barang yang makanan dan minuman yang halal, obat, kosmetika dan lain-lain. Tapi jangan lupa monitoring, evaluasi, dan pengawasannya harus dilakukan, ya kan? Jangan sampai orang hanya mengatakan, udah nih produk saya halal, ya kan? Dicap halal, lalu nggak dimonitoring, nggak dievaluasi, nggak di surveillance lah, istilahnya diawasin. Kan nanti siapa yang tanggung jawab? Padahal yang namanya halal itu jaminan, ya kan? Jaminan produk halal, undang-undangnya begitu. Bukan dibaca dari depan ke belakang. Jaminan produk halal. Kalau dibaca dari Indonesia, halal, jaminannya tidak halal, produk halal tidak dijamin. Kan itu jaminan produk halal dari kanan ke kiri. Tulisan Arab. Nah, kalau dari kiri, kebalik. Jangan sampai itu seperti itu. Halal tidak dijamin kan gitu loh. Ini yang muncul banyak nih kasus-kasus seperti di ayam apa yang kemarin rame itu? Solo juga di Solo tuh yang rame itu. Ayam apa itu? Ayam goreng apa itu? Ayam juga. Ya kan? Rame itu kan. Ternyata tadi bacanya dari belakang, dari depan dari kanan ke kiri. Di Solo bukan yang di rumah tembok ratapan itu ya. Oh itu itu mah apa namanya? Chongshu. Ada kasus di Solo tuh. Oke, Pak Ihsan nih dari pembahasan perang Iran tadi gitu ya, komunikasi pemerintah, terus kemarin ini produk halal, perjanjian Amerika. Nah, mungkin ada ya statement terakhir lah, closing statement. Boleh, silakan. Jangan berat-berat. Ini mungkin apa ya istilahnya? Kalau tadi disebutkan tantangannya kan Pak, peraturan yang berubah-ubah ya. Ya. Jadi regulasi, urusannya sama politik, urusannya sama birokrasi kan larinya ke civil society kan Pak. Larinya kita ke masyarakat. Nah, gerakan masyarakat ini menurut saya lebih efektif gitu Pak, dibandingkan ya dua-duanya harus jalan sih. Cuman nggak kalah efektif gerakan masyarakat ketika sudah menjadi besar, isu halal lagi concern menjadi besar kayak waktu boykot. Nah, menurut saya penting juga gitu IHW apakah punya atau sudah planning Pak untuk kayak pengaduan gitu Pak, tempat pengaduan atau apa, jadi masyarakat bisa lapor ke IHW terkait kasus-kasus temuan halal itu. Ya, awal-awalnya memang kita buka semacam web ya, yang di dalamnya ada untuk consulting ya, konsultasi untuk pengaduan. Udah ada ininya. Udah ada dan banyak yang mengadukan. Tapi lama-lama dengan seiring berjalannya tadi aturan yang berubah-ubah, masyarakat juga bingung mau ngadu apa. Jangankan ngadu ke IHW, ngadu ke BPJPH juga nggak ngerti, gitu loh. Jadi ini yang menjadi masalah. Awal-awalnya bagus sekali itu, banyak yang kita sampai melakukan investigasi, ya kan. Kita melakukan sharing dengan dunia usaha, bagaimana memperoleh sertifikasi halal, monitoring, evaluasi, ya, dengan stakeholder semua halal stakeholder halal. Tapi belakangan seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan itu nggak terpantau lagi, udah susah, akhirnya ya masyarakat udah cenderung juga kelihatannya apatis ya. Makanya saran saya, masukan kepada Bapak Presiden, sebaiknya itu setiap masukan dari pembantunya, menteri-menteri itu dilihatlah, dicek di lapangan. Yang nggak becus, nggak sesuai dengan laporannya, ya sudah dipinggirkan aja. Kan banyak orang-orang yang cerdas, yang pinter, yang nggak membohongi masyarakat gitu loh. Ya asal Bapak senang atau asbun, kan banyak sekali nih. Ya, nah itu saya kira penting, dan Bapak Presiden jangan ragu-ragu, kami mendukung lah ya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu untuk hal-hal atau kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, ya kan, terutama ini masalah MBG nih ya, yang
Selalu mengatakan menteri-menterinya, memang banyak yang keracunan sekian puluh ribu, tapi kan itu nggak 100%, nggak sampai 1%. Lah, nyawa manusia kok dipresentasi, gitu loh. Kan itu nggak boleh harusnya. Harusnya ya tadi ada surveillance, ya, mantau yang jelas, tegas, kredibel. Kemudian ya checking lah, kita berkaca atau belajar dari negara-negara lain, misalnya negara sosialis seperti Mesir misalnya kan, bagaimana mereka memberikan pangan yang murah, kita membeli tapi murah sehingga orang nggak ada yang kelaparan dan minta-minta di jalan, ya kan? Brazil misalnya, Brazil orang bisa membeli dengan harga Rp3.000 setiap makan siang, ngantri di mana-mana, mereka disiapkan tempat bukan ngantri, luas di ujung-ujung kita membayar dengan barcode Rp3.000, ya kan? Mesir, terpenuhi, ya. Mesir tadi. Mesir misalnya dia menyediakan roti, ya. Roti yang disediakan oleh pemerintah membayar 3 pound, ya, kurang lebih Rp6.000, ya, untuk 8 piece. Berarti kalau satu hari makan 3 kali, misalnya, berarti kan 24 pieces. Hanya mengeluarkan uang 3 pound kali 18.000 ya. 18.000 rupiah. Udah makan kenyang, tinggal nyari sayurnya sama ikan lauknya. Dan mereka tidak pernah kelaparan karena di mana-mana disiapkan jongko untuk do-nya untuk di oven. Jadi pemerintah mensuplai do itu bahan untuk membuat untuk roti yang sudah siap panggang. Mereka siapin oven dan mereka dibayar. Artinya penduduk yang mendapatkan income, ya kan, dan sekaligus memperoleh roti murah. Yang punya berkecukupan disiapin roti yang enak, yang harganya 5 pound, gitu. Nah, silakan ambil. Nah, sehingga dengan demikian masyarakat tidak perlu bingung mau makan apa besok, gitu kan? Nah, kalau sekarang banyak tuh di gedung-gedung yang tinggi seperti ini nih, mewah, di bawah-bawah tuh banyak yang berkeliaran, banyak yang minta-minta, mengemis. Nggak jauh dari pelupuk mata kita, gitu loh. Di Brazil, saya pada bulan Juni kemarin, saya berangkat ke Brazil tahun lalu. Semua pojok-pojok pada saat makan siang, makan pagi, makan sore, dipenuhi oleh orang-orang yang ingin membeli dengan Rp3.000. Sepuas hati makan. Itu yang disubsidi tadi ya sama pemerintahnya. Ya, itu disiapkan oleh pemerintah. Ternyata dampaknya atau multiplier efeknya, tukang sayur laku keras, tukang beras laku keras, tukang roti laku keras, tukang daging apalagi, semua disuplai dari kebutuhannya sendiri, dari dagangannya sendiri. Nah itu, coba ada impactnya jelas. Nah, coba kita lihat INBG setahun ini, ada nggak bisa menumbuhkan ekonomi kecil? Yang saya dengar justru sebaliknya, pedagang-pedagang yang di kantin sekolah, yang pedagang-pedagang di sekolah pada mati tutup. Nah itu. Nah kalau hanya seperti itu mematikan yang lain, ya perlu dievaluasi. Karena programnya Bapak Presiden bukan seperti itu pelaksananya, gitu kan? Niatnya baik dan niat bagus. Beliau bagus, tapi tulus. Pelaksanaannya. Nah kita lihat, kita evaluasi. Jangan selalu nggak sampai 1% dari sekian juta. Lah, kalau nyawa manusia itu bukan pakai presentasi, satu nyawa, semua nyawa kan begitu loh. Semua nyawa manusia. Nah saya kira itu yang ingin Indonesia Lewat sampaikan. Belum lagi persoalan MBG, bagaimana tuh halalnya makanan itu, prosesinya apakah sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, bahwa makanan itu harus halal, dan undang-undang loh ya. Artinya ketentuan syariat Islam itu sekarang sudah menjadi undang-undang. Apakah prosesnya sudah sesuai? Karena halal itu from farm to fork, ya kan? Halal itu dari ladang sampai ke garpu makan, gitu. Prosesnya harus
halal. Apakah MBG seperti itu dengan adanya keracunan segala macam berarti kan tidak halal? Karena apa? Prosesnya. Nah itu penyajiannya membahayakan justru, tidak sesuai dengan maqasid syariah. Ya kan? Tidak melindungi nyawa manusia, tidak melindungi jiwa manusia. Nah itu yang harus dievaluasi dan semua program harus dievaluasi. Bapak Presiden itu dari kami ya, saya kira banyak lah yang ingin menyampaikan itu, cuman tingkat keberanian orang kan macam-macam. Apakah ada yang berani atau tidak? Tapi niat Bapak Presiden mengenyangkan, memberi gizi kepada anak-anak sekolah itu sangat bagus, terutama ibu-ibu hamil. Nah, tinggal pelaksanaannya nih. Jangan mau dibohongin. Lele. Laporannya apa? Oke, Pak Ihsan, waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih atas waktunya Pak Ihsan. Sama-sama, terima kasih. Semoga Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kehadiran Mas Fadli. Bisa jumpa lagi kita di lain kesempatan. Amin. Ya intinya kita ya mendukung lah pemerintahan ini berjalan dengan baik. Hanya saja kebijakan-kebijakannya ya Pemerintah itu harus didukung, dievaluasi lagi gitu. Nah, itu penting. Dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Nah, makasih. Atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.